Halo gengs, kembali lagi bersama Digi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Shaman King episode terbaru. Sebelumnya buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuki pembahasan alur cerita anime Shaman King episode 42. Scene dibuka dengan Yoh yang menunjukkan wujud Oversoul model barunya, yaitu Byaku. Sementara Yohken tanpa banyak basa-basi langsung menyerang menggunakan teknik Kanashibari yang terlihat begitu kuat membayangi sekeliling tubuh Yoh. Di dalam hatinya, Yoh begitu prihatin dengan kondisi Yohken yang telah lama terkekang di dalam neraka ini. Sepertinya Yohken masih memiliki penyesalan yang mendalam dan mengganjal di dalam hatinya karena telah membunuh Hao yang merupakan leluhurnya sendiri 500 tahun yang lalu. Dengan mudah, Yoh menghancurkan semua serangan yang ditujukan padanya hingga membuat Yohken agak terkejut. Melihat hal ini, membuat Yohken jadi bersemangat dan memuji kemampuan Yoh yang lumayan kuat. Untuk itulah, dia mengeluarkan teknik pengendalian Shikigami yang terlihat mirip dengan teknik Mikihisa, walaupun dengan wujud roh yang berbeda, yaitu sang penjaga Kengai Doji. Yoh pun mau tidak mau harus menahan serangan Kengai Doji dengan pedang besarnya. Namun Yoh sepertinya tidak bisa bertahan lama-lama dengan Shikigami ini, karena Yohken terlihat tengah bergerak untuk menyerangnya dari samping. Yoh pun langsung menebas Kengai Doji dan bersiap dengan serangan dadakan Yohken. Ketika pedangnya beradu dengan Onigoroshi, Yoh meyakini kalau serangan seperti ini tidak akan bisa menghentikannya. Tapi Yohken malah menyeringai karena telah memperhitungkan semua kekuatan milik Yoh. Dia pun mengeluarkan teknik andalannya, yaitu Sugeno Kiwami, yang merupakan teknik untuk memperbudak sosok Tengu. Matamune pun berkata bahwa teknik ini adalah teknik yang bisa mengalahkan dominasi Hao 500 tahun yang lalu. Matamune sendiri tidak menyangka kalau Yohken bisa secepat ini mengeluarkan Sugeno Kiwami untuk mengalahkan Yoh yang masih bocil ini. Sama seperti Yoh, Matamune berpikir kalau Yohken memendam penyesalan yang mendalam di hatinya. Tak lama kemudian, sebuah kereta telah datang untuk menjemput Matamune ke destinasi selanjutnya. Dia harus segera pergi, karena jika berlama-lama di sini, maka dikhawatirkan dirinya bisa berakhir seperti Yohken. Namun dengan begini, Matamune menjadi lega, karena Yoh pasti akan menyelamatkan Yohken. Yohken seakan-akan tidak mempercayai pandangan matanya. Serangan pedang besar Tengu merah ini berhasil dihentikan dengan mudah oleh Yoh. Bahkan Oversoul-nya begitu mudah berubah bentuk dan menyerupai wujud burung bangau. Yoh menjelaskan bahwa sejak kecil dia selalu tertarik dengan burung bangau. Entah karena sering diajak bapaknya membeli makanan atau mungkin karena sering menaiki kapal bangau bersama dengan ibunya. Bagi Yoh, melakukan perubahan bentuk Oversoul saat bertarung itu sangat mudah. Lebih daripada itu, sebenarnya Yoh hanya memikirkan bagaimana bisa memenangkan pertarungan dari berbagai musuh yang dihadapinya. Dan untuk saat ini, Yoh akan menunjukkan betapa hebatnya kemampuan sejati dari Byaku di hadapan Yohken. Mendengar hal ini membuat Yohken merasa tenang, karena telah mengambil keputusan yang tepat dengan mengeluarkan Sugeno Kiwami. Dia juga terlihat senang, karena Yoh adalah musuh terkuat yang pernah dihadapinya di neraka ini. Itu artinya, Yohken harus benar-benar serius mengalahkan Yoh di sini. Dalam pemahamannya, jika bisa mengalahkan Yoh, maka otomatis dia pasti akan keluar dari tempat terkutuk ini. Yohken pun memasang kuda-kuda khusus dan bersiap menunjukkan teknik pamungkasnya, di mana teknik ini dulunya bisa menghabisi Asakura Hao. Tentu saja, Yoh begitu bersemangat dan menerima tantangan Yohken dengan senang hati. Dia merasa tidak layak untuk hidup lagi jika tidak sanggup melampaui kekuatan Hao 500 tahun yang lalu, sekaligus menantang kekuatan terhebat Matamune. Yohken pun langsung merapalkan mantra dan mengeluarkan teknik rahasianya, yaitu Kamezuna. Teknik ini membuat Tengu merahnya mengeluarkan 5 buah katana pada jari jemarinya, dan ketika Tengu ini mengayunkan tangannya, maka muncullah sebuah serangan hempasan udara yang begitu mematikan. Untungnya Yoh bisa menghindari semua serangan ini. Bahkan dia juga berhasil menghindar dari serangan dadakan dari Onigoroshi milik Yohken.
Yohken pun lagi-lagi dibuat terkejut oleh kelincahan dan ketangguhan Yoh. Yoh pun tidak ingin menyia-nyiakan peluang dan bersiap untuk mengeluarkan teknik andalannya, yaitu Mumunyo Yakumo. Teknik ini pun pada akhirnya menghabisi Tengu Merah Yohken sekaligus menghilangkannya dari peredaran. Melihat kekuatan Yoh yang memiliki kemampuan pemurnian roh, membuat Yohken agak bingung dan berpikir, apakah Yoh benar-benar adalah keturunan keluarga Asakura. Sesaat kemudian, Yoh nampak mengajak Yohken untuk berbicara sebentar saja dari hati ke hati. Sementara itu di dunia nyata, Ryu begitu penasaran dengan kekuatan yang bisa mengendalikan 5 roh agung. Sati pun menjelaskan bahwa setiap prajurit harus memiliki 1 roh agung. Setidaknya hanya cara inilah yang dipercaya bisa mengalahkan Hao. Saat menjadi Shaman King, Hao nantinya akan terlelap dalam kematian. Saat itulah Spirit of Fire telah kehilangan pemiliknya dan harus dikuasai. Selain itu, keempat roh agung lain juga harus bisa dikendalikan dan diberikan pada 5 prajurit Gandhara. Dan itulah tujuan sebenarnya Gandhara mengikuti ajang turnamen Shaman Fight ini. Namun sebelum menjelaskan semuanya pada Ryu bagaimana caranya, Sati pun meminta seseorang yang telah lama mengawasi pembicaraan ini untuk keluar dari persembunyiannya. Saat itulah terlihat untuk pertama kalinya sosok Namari, yang merupakan salah satu dari panitia penyelenggara Shaman Fight dan penanggung jawab Gandhara yang memiliki roh pendamping seekor ular kobra raksasa. Namari agaknya sudah paham kalau tingkahnya ini bakal ketahuan. Di sini dia hanya memastikan kalau dirinya hanya sebagai penengah saja dan tidak akan ikut campur terlalu dalam. Selain itu, Namari juga mengingatkan pada Sati bahwa 5 roh agung adalah harta karun yang sangat berharga bagi suku Pats. Dia pun menanyakan maksud Sati yang merupakan saman level dewa yang berniat merebut semua roh agung tersebut. Sayangnya Sati hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Namari juga tidak menyangka kalau Gandhara akan melakukan segala cara demi mewujudkan tujuannya, bahkan dengan membunuh orang lain. Namari meminta agar Gandhara tidak terlalu berlebihan dalam bertindak, apalagi Sati sebenarnya sudah mengetahui betapa mengerikannya kekuatan sejati dari suku Pats. Namari juga memberikan informasi penting tentang adanya perubahan jalan pertandingan selanjutnya karena X2 telah dimusnahkan. Ryu pun sadar kalau ledakan besar di hadapannya tadi adalah sinyal tentang hilangnya nyawa dari 3 sekawan X2. Tiba-tiba saja muncullah tim Tsukigumi yang menginformasikan bahwa tidak hanya X2 saja yang telah dihabisi, namun juga seluruh anggota X-Laws. Tanpa dosa, Zanching berkata kalau Asakura Yoh, Taoren, Usui Horokeu, Chocolove McDaniel, dan ditambah dengan Lizard Daitel adalah sosok dari 5 prajurit yang ingin diwujudkan oleh Gandhara. Sayangnya Lizard sudah tewas karena telah diledakkan oleh Anahol. Jika tubuh seseorang telah hancur, maka walau Sati sekalipun yang memiliki kemampuan 3 dewa tidak akan bisa membangkitkannya. Mendengar hal konyol ini membuat kemarahan Ryu semakin naik ke ubun-ubun. Pasalnya Lizard adalah bocil yang sangat disukainya. Dia pun menyundul Zanching dengan rambut jambulnya dan membuat Zanching terjatuh. Kejadian ini pun tidak membuat nyali Zanching menjadi ciut dan malah membuatnya semakin menjadi-jadi dalam memberikan informasi tentang kematian seluruh member X-Laws. Pada akhirnya, usaha Zanching dalam memanas-manasi Ryu pun berhasil. Si Ryu ini sudah tidak sabar menghajar Zanching dengan pedang kayunya. Ketika hendak menghantam Zanching, dengan cepat Sati menghentikannya. Entah apa maksud dari tindakan Sati, namun pada intinya, Sati meminta Ryu agar tidak boleh sembarangan membunuh orang lain, walaupun itu nyata-nyata adalah seorang musuh. Disinilah hal buruk terjadi. Zanching telah benar-benar melakukan tindakan pengecut dengan menikam Sati dari belakang. Tentu saja serangan fatal ini membuat Sati langsung tumbang seketika, dan Ryu sontak berteriak dengan begitu histeris. Adegan berpindah kembali ke neraka. Terlihat Yoh dan Yohken tengah duduk dan berbicara dengan tenang satu sama lain. Sepertinya Yohken telah mendapatkan informasi dari Yoh dan sudah memahami situasi dirinya, yang mana sudah 500 tahun dia berada di dalam neraka ini. Yohken merasa bahwa hal ini disebabkan karena keegoisannya sendiri. Dia merasa begitu sombong karena telah berhasil mengalahkan Hao. Hal inilah yang menjebaknya dalam sebuah fakta tentang pembunuhan yang dilakukannya dengan tangannya sendiri, serta memberikan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia pun menyesal dan merasa dirinya begitu lemah. Namun Yoh menenangkannya dan berkata bahwa saat ini semua hal tersebut bukanlah masalah. Yoh begitu senang karena sudah bisa ngobrol banyak hal dengan Yohken. Sementara Yohken sendiri tidak menyangka
bisa bertemu dengan keturunannya dalam kondisi seperti ini. Yohken juga sadar bahwa Hao memang bisa bereinkarnasi kembali 500 tahun kemudian. Dan setiap dikalahkan, Hao akan terus bereinkarnasi tiada henti. Artinya, hanya ada dua metode untuk mengalahkan Hao. Menurut Yohken, Yoh harus mengalahkan Hao dengan cara melenyapkan jiwa Hao sepenuhnya. Sayangnya Yoh lebih memilih cara kedua, yang mana menurut Yohken cara tersebut sulit untuk dilakukan. Yoh pun sudah memahami bahwa pilihannya akan beresiko, namun cara itulah yang dikatakan oleh hatinya. Saat itulah Yohken kembali mengingat sosok Masamune yang agaknya juga telah memberikan nasihat yang sama untuk mengambil keputusan penting dengan hatinya. Yohken pun memberikan informasi penting tentang arti dari simbol keluarga Asakura yang sesungguhnya pada Yoh. Awalnya simbol keluarga Asakura adalah simbol Yin dengan wujud bintang yang dipilih oleh Hao. Seiring berjalannya waktu, simbol tersebut berubah dan melahirkan sosok keturunan Asakura yang wajib mengalahkan Hao. Simbol ini pun diubah menjadi simbol pohon. Yohken yang awalnya ragu, saat ini mulai sedikit meyakini kalau Yoh bisa mengubah hati Hao dengan cara uniknya sendiri. Yoh pun menjadi lega ketika Yohken memberikan dukungan pada keputusannya. Ketika Yoh sudah mulai akrab dengan Yohken, tiba-tiba saja muncul sosok iblis penghuni neraka yang menghabisi Yohken dengan palu besarnya. Arwah Yohken dibuat benar-benar menghilang tanpa sisa, dan tentu saja Yoh menjadi begitu terkejut. Si iblis ini pun tertawa terbahak-bahak sambil memandangi Yoh yang terdiam tanpa kata-kata. Dia berkata, kalau seseorang telah hancur di tempat ini, maka jiwanya juga akan lenyap tidak bersisa. Yoh pun marah besar dan memotong lengan si iblis, serta bertanya tentang bagaimana caranya mengembalikan jiwa Yohken. Sayangnya, mau menghajar si iblis dengan cara apapun, sepertinya sudah tidak ada cara untuk mengembalikan jiwa yang telah dihancurkan. Yoh pun pada akhirnya menghabisi jiwa si iblis hingga lenyap dari pandangan. Dia pun begitu menangisi kepergian Yohken, tapi kesedihannya tidak bertahan lama, karena serangan dari penghuni neraka ini mulai berdatangan menghampirinya. Para iblis ini agaknya mulai bersatu untuk menghabisi Yoh yang terlihat sendirian. Untungnya Yoh tidak menyerah. Di neraka ini, dia tidak akan mati selama jiwanya masih ada. Untuk itulah selama dia meyakini hatinya menang, maka dia tidak akan terkalahkan. Shin berpindah ke tempat tim Doran. Tiga sekawan ini lagi-lagi terlihat sedang mandi bersama di pemandian air panas. Sayangnya suasana saat ini terlihat begitu dingin dan tidak nyaman. Ketika Horo-Horo bertanya mengapa semuanya jadi aneh begini, dia malah dimarahi oleh Ren karena telah menyembunyikan identitasnya selama ini. Kemarahan Ren pun semakin menjadi-jadi karena Horo-Horo berusaha untuk mengelak dari fakta yang ada. Ren sangat tidak suka dengan sesuatu yang gak jelas. Dia pun berpaling pada Chokolov dan bertanya tentang apa itu 5 prajurit. Pertanyaan ini agaknya membuat si Choco begitu terpojok dan kesulitan menjawab. Sesaat kemudian, tim Mio datang dan memberikan klarifikasi pada pertanyaan Ren ini. Namun sebelum itu, Jackson berkata kalau tim Doran harus siap menanggung segala resiko saat mengetahui fakta tentang 5 prajurit. Tim Yoh memang telah kalah pada pertandingan sebelumnya, namun dalam hal kemampuan, sepertinya mereka tidak terkalahkan. Jackson pun memastikan bahwa 3 sekawan Doran harus mati di tempat ini demi terciptanya 5 prajurit. Tiba-tiba saja, adegan berpindah pada Ren, Horo-Horo dan Lizard di neraka yang kelam. Lizard sendiri agak bingung dia sedang berada di mana. Dia memanggil nama teman-temannya, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Saat itulah, tiba-tiba dia diserang oleh sosok iblis penghuni neraka yang membawa sebuah pedang besar. Lizard pun mencoba melakukan perlawanan dengan memanggil Morphin dan Zelel. Sayangnya Morphin dan Zelel tidak juga muncul di sampingnya. Dia pun mendapatkan serangan fatal dari si iblis yang mengakibatkan lengannya putus dengan mudahnya. Hal ini pun membuat Lizard kesakitan dan berteriak dengan sangat kencang. Sementara itu Choco kembali kaget karena mendapati dirinya kembali lagi di depan gerbang neraka yang dulu pernah dilaluinya. Berbeda dengan Lizard, Choco ditemani oleh Mick dan Abad. Abad menjelaskan bahwa sebagai salah satu dari 5 prajurit terpilih, Choco dan yang lainnya harus mati di tangan tim Yo untuk berlatih meningkatkan energi spiritualnya di neraka. Seperti yang diketahui, semua ini adalah rencana dari Gandara. Masing-masing prajurit terpilih dikirim ke gerbang neraka yang berbeda, dan tentu saja semuanya harus bisa melewati ujian ini dan kembali ke dunia fana. Untuk membuat Chokolov menjadi semakin kuat, maka Abad berencana untuk mengirimnya ke dasar neraka yang paling dalam. Dia berharap
Choco bisa kembali ke dunia fana dengan kekuatannya sendiri. Dan tiba-tiba saja tanpa sadar, Choco sudah terlempar ke jurang neraka yang sepertinya memang dalam dan gelap. Di sini Abbas akan menjaga Choco, sementara Ren dan Huru-Huru akan menjadi tanggung jawab Masamune. Di dunia nyata, terlihat Tamao dan Manta masih selamat dari serangan brutal Anahol. Mereka selamat berkat Ponci yang dengan cepat menyelamatkan semuanya dengan teknik mesumnya. Sayangnya, Marco, Lizard, dan Maiden sudah tidak terselamatkan. Anahol pun berencana untuk menghancurkan semua jasad Exlaus ini hingga tidak bersisa dan membiarkan Tamao dan yang lainnya pergi. Namun Tamao dengan keras menolak karena dia masih memiliki Faust dan Sati yang akan membangkitkan semuanya. Ternyata Anahol adalah pengikut Hao yang memiliki tugas untuk membantai semua member Exlaus. Dia pun menjadi tidak terima ketika Tamao meremehkan kekuatan Hao di tubuh tim Sukigumi. Hao sepertinya sudah memberikan kekuatan pada Anahol yang melebihi kemampuan Anatel kakaknya sendiri. Dia mengintimidasi Tamao dengan Oversoul Spring-nya, namun Tamao tidak gentar. Walau ketakutan dan menangis, Tamao akan tetap bertarung hingga titik darah penghabisan. Ketika Anahol akan mengeksekusi Tamao, untungnya Michael bergerak cepat dan membabat Oversoul Anahol. Disinilah terlihat Marco mulai bangkit dan melakukan perlawanan. Luka di tubuhnya terlihat tertutup karena Maiden memerintahkan Samas untuk menghidupkan Marco kembali sebelum mobil yang dikendarainya meledak. Anahol tidak peduli dengan cerita Marco dan menyerang dengan membabi buta. Namun semua serangan Oversoul Anahol dibuat seakan-akan tidak berguna di hadapan Michael sang malaikat. Saking kuatnya, Michael membabat habis tubuh Sphinx hingga benar-benar hancur dan tidak bersisa. Melihat hal ini membuat Anahol kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya setelah melewati kematian, Marco terlihat begitu sangat kuat dari sebelumnya. Marco pun menodongkan pistolnya ke kepala Anahol dan akan mengirimnya ke alam baka. Namun sebelum itu, Marco cukup tenang karena tubuh Lizard dan Maiden masih utuh walaupun diselamatkan dengan cara yang tidak senonoh. Dia pun memaksa Anahol untuk mengantarkannya ke tempat Sati, sang pemimpin Gandara sekarang juga. Disinilah tiba-tiba Hao muncul dan berkata bahwa saat ini Sati telah tewas di tangan bawahannya. Dengan ini, sudah tidak ada yang bisa dihidupkan kembali. Kedatangan Hao di tempat ini membuat Anahol menjadi sangat senang dan memukul Marco tepat di wajahnya. Dia juga menginjak bekas luka di dada Marco hingga membuat si Marco tidak berdaya dan berteriak karena sangat kesakitan. Hao berkata kalau dia datang ke tempat ini karena markasnya yang berharga telah dihancurkan oleh beberapa orang bodoh. Namun yang lebih penting dari itu semua, Marco bertanya pada Lakis apakah sudah tidak ada cara lagi untuk menghidupkan orang yang telah mati. Lakis pun menjawab bahwa masih ada satu cara lagi, yaitu teknik Chousenji Ryaketsu yang mana telah dikuasai oleh Faust. Pernyataan ini pun juga dibenarkan oleh Hao. Tapi sayangnya, saat ini Faust sedang bersama dengan Sati. Tentu saja Hao menduga kalau Faust pasti juga akan segera bernasib sama dengan Sati, yaitu tewas di tangan Sukigumi. Mendengar hal ini membuat Marco tersenyum lega. Dia pun berterima kasih pada Lakis dan Hao, kemudian mengubah Michael menjadi mode mobil sport. Sepertinya Marco masih memiliki harapan untuk menghidupkan Lizard dan Maiden. Lizard dan Maiden sendiri terlihat sudah memasuki mobil, dan Marco tidak akan membiarkan semuanya berakhir di sini. Oke gengs, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 42. Semoga bisa menghibur ya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.